Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing dan penguji uji kinerja PPG dalam jabatan 2022. Perkenalkan, nama saya Komarudin. Saya bertugas di SDN Ancol 01 Jakarta sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Salatiga tahun 2022. Pada hari ini, Rabu tanggal 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi UKIN PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2002 dengan mengambil materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran ini. Mohon masukan dan sarannya agar kedepannya praktek pembelajaran ini lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sangat baik. Yes, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Iya, saya yakin semuanya pada semangat untuk pembelajaran hari ini ya. Baik, untuk itu anak sekalian, kalau sudah sehat semua, semangat semua, yuk sama-sama kita baca doa dulu biar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kamu semua. Silakan ketua kelas Rehat untuk memimpin doanya. Bersiap. Mari teman-teman, sebelum kita belajar lebih baik kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Ya, terima kasih ketua kelas sudah memimpin. Selanjutnya Pak Komar akan absen ya. Anak sekalian, siapa yang hari ini masuk dan tidak masuk. Nanti kalau yang Pak Komar panggil bilang hadir ya. Afifa, Hadir. Muhammad Al-Fajri, Hadir. Sabrina. Hadir, Pak. Ya baik, berarti semuanya hadir ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa full untuk pembelajaran tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Selanjutnya untuk yang meningkatkan rasa nasionalisme kita, sama-sama kita nyanyikan lagu nasional ya, Garuda Pancasila. Siap? Siap. Baik. Pancasila, aku akan dukungmu.
kita baru saja menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Oke, selanjutnya silakan boleh duduk kembali. Oke, anak sekalian, hari ini kita materinya adalah tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, kalau kita lihat peta konsepnya ini, ya, ini tiga-tiganya ini adalah tentang bagaimana cita-cita menjadi anak soleh. Ya, satu adalah sifat jujur, kedua adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, lalu yang ketiga adalah menghargai sesama. Ya, minggu yang lalu, kalau kamu masih ingat pelajaran yang minggu lalu, itu adalah tentang sikap jujur. Nah, untuk minggu ini kita pelajari yang kedua nih, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya adalah setelah kita mempelajari ini, dengan juga menyaksikan video, maka kamu semua diharapkan bisa memahami ya perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Lalu dengan berdiskusi juga peserta dapat menyimpulkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir adalah dengan cara diskusi bisa menerapkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah tujuan pembelajaran. Nah, kita masuk nih materi ya. Kata hormat, kata patuh. Apa sih hormat? Ya, ini ya. Hormat itu adalah menghargai atau bisa dikatakan perbuatan yang menandakan rasa menghargai. Kemudian kalau yang patuh artinya adalah suka menurut, taat, berdisiplin, atau perbuatan kita mematuhi atau mentaati perintah. Nah, karena materinya tentang orang tua dan guru, berarti di sini kita bagaimana perbuatan kita menghargai dan juga mematuhi, mentaati perintah orang tua kita dan juga guru kita. Nah, sekarang jadi pertanyaan nih, kenapa kita harus patuh dan hormat kepada orang tua? Siapa yang bisa jawab? Karena orang tua kita adalah salah satu manusia ataupun orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Apa contohnya? Kita lihat. Nih, ini adalah jasa-jasa orang tua kita. Coba dilihat. Kalau ada yang perlu koreksi, orang tua kita jasanya pasti adalah mengandung kita. Berapa lama? Lalu setelah mengandung 9 bulan, melahirkan. Melahirkan ini adalah suatu perbuatan atau tindakan yang luar biasa dari seorang ibu. Karena ini resikonya antara hidup dan mati. Ya. Lalu yang ketiga, jasanya adalah ibu kita, orang tua kita, bapak kita merawat kita dengan kasih sayang, lalu mendidik kita juga, ya, lalu membesarkan. Sebagai contoh ya, nah kita lihat nih. Nah ini gambar seorang ibu yang sedang mengandung. Berapa lama? 9 bulan. Lalu ini juga, nah ini ya, melahirkan. Antara hidup dan mati, taruhannya nyawa. Kan banyak kita dengar ya, seorang ibu ketika melahirkan apa yang terjadi? Bayinya lahir, orang tuanya meninggal. Nah itu makanya taruhannya adalah taruhan nyawa. Nah lalu juga, nah ini lagi disuapin. Begitu sayangnya seorang ibu kepada anaknya, merawatnya, bukan ya? Nah ini membesarkannya nih ya. Nah ini adalah satu ayat Al-Quran yang berisikan bagaimana Allah perintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Ada yang mau baca? Gea bisa sini depan. Ayo ke depan. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna. Ya, terima kasih Gea sudah maju ke depan dan membacakan satu ayat. Dan kita lihat tadi Gea udah bacaan yang bagus ya. Yang lainnya yang belum bisa tolong perbaiki bacaannya, kalau bisa juga belajar dengan tutor sebaya dengan Gea kalau mau nanya-nanya tentang baca Quran. Ya baik, ini adalah satu ayat dari surat Al
2, 3. Bagaimana Allah merintahkan kepada kita, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, lalu juga wabil walidaini ihsana. Jadi kita ayat yang memerintahkan kita berbuat baik kepada orang tua nih, surat ini, surat Al-Isra ayat 23, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Apa contohnya? Imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma au kilahuma. Jadi bila mana kita ketemu nih sama orang tua, salah satunya atau keduanya dalam keadaan tua renta, ketemu nih ya, kita ngasuh ya, maka kita dilarang apa? Au kilahuma fala taqul lahuma, jangan berkata uffin, perkata yang kita nggak boleh ngomong itu kalau disuruh ya. Di rumah misalnya si Rafi suruh Rafi, tolong beliin ini cabe di pasar sama ibunya, dia bilang nggak boleh ya. Jadi kata aja nggak boleh, aja nggak boleh, wala tanharhuma, apalagi membentak. Tanharhuma membentak, ingat yang di rumahnya nggak boleh bentak ibu bapaknya ya. Wakul lahuma kaulan karima, kita disuruh nih wakul, dan berkatalah kepada keduanya kaulan karima, dengan perkataan yang mulia. Ini perintah Allah nih. Ini kata-kata Allah, aturan ya dalam surat Al-Isra. Nah ini artinya bisa lihat ya. Ucapkanlah keduanya dengan perkataan yang baik. Nah lanjutannya nih, surat Al-Isra yang 24. Suruh ngapain lagi? Lihat. Suruh berbuat baiknya apa? Rendahkanlah dirimu terhadap keduanya. Waqfid lahuma janahal dzulli minar rahmah, dengan penuh kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan ya, agar apa? Agar kita ucapkan, berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya, ibu bapak kita, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Nah ini ya. Lalu ini lanjutannya juga surat Luqman ayat 14. Kita disuruh nih ya, disuruh apa? Disuruh bersyukur kepada Allah dan juga kepada orang tua kita. Kenapa? Kita lihat artinya apa coba. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah lemah. Wahnan ala wahnin. Ibu kita itu ketika habis melahirkan, menyusui itu dalam keadaan lemah dan sangat lemah. Makanya kita disuruh apa? Disuruh bersyukur kepadaku, kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Berarti kamu ngucapin terima kasih, bersyukur kepada orang tua itu kewajiban. Ini ada perintahnya dalam Al-Quran, bukan kata ustaz ya, bukan kata guru, tapi kata Allah. Suruh kita berterima kasih karena jasa orang tua kita. Hanya kepada aku kembali, kata Allah. Nah ini nih, ini contoh hormat kepada orang tua yang sudah meninggal. Kalau ada yang meninggal ya, nah kalau kamu yang sudah meninggal, ingat ini adalah hal yang harus kamu lakukan. Satu, senantiasa berdoa, doain ya. Adinda, ingat jangan pernah berhenti berdoa untuk orang tua. Lalu menunaikan amanahnya, menjaga nama baiknya orang tua, jangan sampai dijelekkan oleh perbuatan kita. Menjaga silaturahmi ya kepada orang yang pernah dijalinnya ya. Lalu menyelenggarakan pengurusan jenazah. Nih kalau yang udah paham, jangan lupa 4 kewajiban kepada orang yang sudah meninggal. 1, memandikan. 2, mengkafankan. 3, mensolatkan. 4, menguburkan. Apalagi bapak kita, apalagi ibu kita, ini harus kita yang ngerjain. Nah sekarang bagi yang masih hidup, bapak ibunya pelajarin ya tuh. Supaya apa? Supaya nanti kalau orang tua kita meninggal, kita yang ngurus, bukan orang lain. Yang mandiin bukan orang lain, yang nyolatin bukan orang lain, tapi kita sendiri sebagai anaknya. Jangan sampai nanti yang mandiin orang lain, ada rahasia orang tua kita, orang lain tahu. Tapi kalau kita yang mandiin, kita sendiri yang tahu. Orang lain nggak perlu tahu rahasia dari orang tua kita. Nah itu ya kewajiban anak kepada orang tua. Nih doa yang sering kamu baca.
Saya mau satu orang untuk baca, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Artinya, ya Tuhan, ampunilah dosaku dan dosa ayah serta ibuku, dan kasihanilah mereka sebagaimana kasih mereka padaku waktu aku masih kecil. Oke, terima kasih Pak Laska. Silakan duduk kembali. Ya, tadi sudah kita dengarkan teman-teman kamu membaca doa untuk kedua orang tua kita, ya. Nah, selanjutnya saya akan berikan tentang ya orang atau anak yang berbakti kepada orang tuanya. Yuk, sama-sama kita saksikan video berikut. Kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Dikisahkan di sebuah negeri bernama Yaman, hiduplah seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Sehari-hari dia menggembala domba. Allah memberikan penyakit kulit kepadanya, yakni bulatan-bulatan putih yang berada di sekujur tubuhnya. Karena penyakitnya itu, seringkali penduduk sekitar menghina dan mengejek Uwais Al-Qarni. Sehari-hari Uwais tinggal bersama ibunya yang sudah tua. Selain tua, ibu Uwais Al-Qarni juga mengalami lumpuh. Meskipun demikian, Uwais sangat mencintai, berbakti, serta merawat ibunya dengan penuh kasih sayang. Suatu hari ibu Uwais berkata, "Wahai anakku, mungkin aku tidak akan lama lagi tinggal dengan kamu. Aku ingin sekali pergi menunaikan ibadah haji." Mendengar perkataan ibunya, Uwais sangat terharu dan ingin sekali mengabulkan permintaan ibunya. Jarak Yaman dan Mekah sangat jauh. Keadaan ibunya yang lumpuh dan biaya yang kekurangan membuat Uwais berpikir keras. Kemudian dibelilah seekor anak lembu dan membuatkan kandang di atas bukit. Setiap hari Uwais harus naik turun bukit untuk menggendong anak lembu. Karena perbuatannya itu, penduduk sekitar mengira Uwais sudah gila. Setiap hari Uwais menggendong anak lembu tersebut. Semakin besar lembu, semakin besar tenaga yang diperlukan oleh Uwais. Namun karena setiap hari latihan, maka beban itu tidak terasa lagi. Setelah musim haji tiba, Uwais menggendong ibunya dari Yaman ke Mekah. Penduduk sekitar barulah tahu tujuan Uwais menggendong lembu selama ini, yaitu untuk melatih otot-ototnya menggendong ibunya pergi ke Mekah. Subhanallah, Uwais rela menempuh perjalanan yang sangat jauh dan sulit untuk memenuhi keinginan ibunya tercinta. Uwais berjalan tegak menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu," kata Uwais. "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya heran. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawa aku ke surga." Setelah mereka pulang dari Mekah, penyakit Uwais pun sembuh. Hanya tinggal satu bulatan putih yang membekas di telapak tangan Uwais. Pada suatu hari, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk menemui Rasulullah SAW yang berada di Madinah. Uwais berjanji akan segera pulang setelah menemui Rasulullah SAW.
Ibu Uwais sangat mengerti kecintaan Uwais kepada Rasulullah SAW, sehingga ibunya berkata, pergilah menemui Rasulullah SAW, kemudian segeralah pulang. Setelah mendapat izin dari ibunya, Uwais sangat gembira dan segera berangkat ke Madinah untuk menemui Rasulullah SAW. Setelah sampai ke Madinah, Uwais bertemu dengan Aisyah. Rasulullah tidak ada di rumah. Mendengar berita itu, Uwais sangat bersedih. Namun di sisi lain, Uwais juga berpikir tentang keadaan ibunya yang sedang sakit dan sendirian di rumah. Akhirnya Uwais pun pulang dan menitipkan salam kepada Rasulullah SAW melalui Aisyah radhiyallahu anha. Beberapa hari kemudian Rasulullah SAW pun pulang. Rasulullah bertanya kepada Aisyah, apakah ada orang yang sedang mencariku? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, ada ya Rasulullah. Beberapa hari yang lalu ada seorang dari Yaman datang mencarimu, tapi dia tidak dapat menunggu sebab ibunya sedang sakit di rumah. Suatu hari Rasulullah SAW berpesan kepada sahabatnya Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW berpesan, di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kamu berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman. Dia dibesarkan di Yaman. Dia akan muncul di zaman kamu. Carilah dia. Kalau berjumpa dengan dia, minta tolong dia, berdoa untuk kamu berdua. Akhirnya Uwais Al-Qarni tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW wafat. Beberapa tahun kemudian Uwais meninggal dunia. Ketika meninggal, banyak sekali orang-orang yang datang untuk mengurus jenazah Uwais. Penduduk yang hadir ketika itu sangat terheran-heran kenapa tiba-tiba banyak orang yang tidak dikenali berebut untuk mengurus jenazah Uwais. Padahal Uwais hanya manusia biasa, penggembala kambing yang sangat miskin. Siapa orang-orang tak dikenal itu? Mereka adalah para malaikat Allah yang turun ke bumi untuk mengurus jenazah Uwais. Uwais Al-Qarni adalah seorang yang begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para penghuni malaikat di langit, karena sikap yang baik pada ibunya dan selalu berbakti kepada ibunya. Uwais sangat terkenal di langit walaupun tidak dikenal di bumi. Ya, anak sekalian, tadi kita sudah menyaksikan cerita tentang Uwais Al-Qarni, ya, yang mana Uwais Al-Qarni adalah anak yang berbakti kepada ibunya. Sampai-sampai ibunya punya keinginan untuk pergi haji, maka Uwais menyakitinya dengan bekerja keras, ya. Dengan apa? Dengan menggendong ibunya. Apa hikmah daripada cerita ini? Bahwasanya ya sesulit apapun itu, maka kita wajib untuk bisa berbakti kepada kedua orang tua kita. Gak perlu kita nunggu jadi orang kaya untuk bisa membahagiakan ibu kita. Kita gak punya uang pun bisa dengan membahagiakan orang tua. Dengan apa? Dengan membuat senyum, ya. Dengan membuat orang tua kita bahagia aja, itu merupakan sebuah perbuatan ya berbakti kepada orang tua kita, ya, yang hormat dan patuh kepada orang tua kita, sehingga gak usah nunggu kaya kita untuk bahagia orang tua kita. Nah, nanti kalau udah sukses baru nanti bahagia orang tua, gak perlu, ya. Sekarang pun kalau kita bisa, maka kita bahagia orang tua kita. Nah,
cerita tadi itu menginspirasi bagi kita ya, bahwasanya Wes Al-Qarni ini gak terkenal di bumi, orang gak akan yang kenal dia, bukan siapa-siapa. Tapi ketika dia meninggal, bagaimana coba? Yang datang ketika dia meninggal adalah para malaikat. Makanya ada sebutan tadi ya, tidak dikenal di bumi tapi terkenal di langit. Itulah Wes Al-Qarni. Lalu ada contoh cerita lagi yang mana ya, ini adalah gambaran anak yang durhaka, anak yang tidak berbakti kepada ibunya. Siapa itu? Yaitu Alqamah. Singkat cerita, Alqamah adalah anak yang tadinya adalah anak yang berbakti kepada ibunya, tapi karena ketika dia sudah berkeluarga, Alqamah lebih mencintai istri dan anaknya. Ibunya dilupakan sehingga membuat ibunya sakit hati. Lalu di akhir hayatnya Alqamah ini menderita ya. Setelah ibunya memaafkannya, barulah Alqamah ini bisa meninggal, bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika belum meninggal tuh dia susah antara hidup dan mati, moro dua kali ya, tidak mati gitu ya. Ini contoh. Nah, itu tadi kita hormat dan patuh kepada orang tua. Sekarang hormat dan patuh kepada guru. Nah, jadi pertanyaan, kenapa kita harus hormat dan patuh kepada guru? Karena guru adalah salah satu juga manusia yang paling berjasa kepada kita. Saya yang menjadi guru juga ya sangat berterima kasih kepada guru. Nah, apa saja sih jasanya? Lihat nih jasa guru kita ya. Jasanya adalah guru kita yang mengajari membaca dan menulis. Itu adalah jasa guru kan. Lalu apa lagi? Nih, selain membaca dan menulis huruf capital ya, abjad A sampai Z juga belajar untuk huruf hija. Iya, tadi nggak ngerti alif mana, iya mana, tapi karena guru kita bisa ngerti. Nah ini sedang belajar Al-Quran. Tadinya nggak bisa ngitung, jadi bisa ngitung. Nah itu ya. Semua dapat diraih ya, cita-cita karena jasa dari seorang guru ini. Jasa guru akhirnya bisa menjadi seorang sarjana, lalu menjadi seorang apa ini, insinyur ya, membangun rumah, lalu menjadi seorang ustadz atau guru ya. Nah ini jadi apa nih terakhir? Dokter. Ini jasa-jasa ini ya, bagaimana guru ini sangat berjasa kepada. Nah, apa yang harus kita lakukan pada guru? Pasti satu, memuliakannya. Jangan sampai kita merendahkan guru kita nggak mau hormat sama guru kita. Lalu yang kedua, ucapin salam. Kalau ketemu, jangan kayak so ini aja ya, woi Pak Guru, gitu nggak boleh. Harus ucapkan Assalamualaikum Pak, gitu, Assalamualaikum Bu. Ya, lalu berperilaku sopan, memperhatikan nasihatnya, jangan sampai ngeremehin dia nasihat, lalu juga mendoakannya. Sama dengan orang tua, guru juga adalah orang tua di sekolah. Ada guru kita dilarang untuk apa? Satu, membantahnya, tidak sopan, tidak hormat, menyepelekan. Oke, hari ini selesai kita pelajaran tentang hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Ya, bagaimana perasaannya setelah melaksanakan hari ini? Senang? Apa yang saya sampaikan jelas semua ya materinya ya? Lalu media pembelajarannya yang digunakan sudah dipahami. Nah, pesan moralnya terakhir. Ya, ingat nih, ini perlu ditanamkan dalam diri kamu. Apa? Satu, senantiasa memuliakan, menghormati dan mendoakan orang tua dan guru. Yang kedua, dua orang ini yang harus diperhatikan nasihatnya, orang tua dan guru. Ingat itu, karena pasti keduanya sangat bermanfaat bagi semua. Baik, anak sekalian, materi hari ini selesai, maka nanti Pak Komar akan memberikan tugas
ya, tugas materi hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Setelah ini kami silakan ya kerjakan dengan baik, jangan sampai kamu dapatkan nilai yang jelek ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan. Mudah-mudahan kamu semuanya tetap dikasih sehat dan kita bisa bertemu lagi minggu depan dengan materi saling menghargai sesama manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.